Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah dari surat At-Tin. Kita akan bahas dari masing-masing ayat di dalam surat At-Tin itu sendiri. Ya, langsung saja kita mulai dari ayat yang pertama yang berbunyi Wattini wazaitun, yang artinya demi buah tin dan juga buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun adalah nama buah yang sama-sama memiliki khasiat yang banyak. Tetapi yang dimaksud di dalam surat ini adalah merujuk pada nama tempat di mana buah tin dan buah zaitun itu banyak tumbuh. Yang pertama, buah tin ini adalah banyak tumbuh di kota Damaskus, yaitu tempat Nabi Nuh diutus. Sehingga buah tin itu melambangkan Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan buah zaitun itu banyak tumbuh di Baitul Maqdis, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam diutus. Sehingga buah zaitun ini melambangkan Nabi Isa alaihissalam. Kata demi pada ayat ini berarti bahwasanya Allah mengatakan dengan sungguh-sungguh, demi buah tin dan buah zaitun. Ini melambangkan dua rasul yang diutus oleh Allah di kota Damaskus dan juga Baitul Maqdis. Di ayat yang kedua, Waturi Sinin, yang artinya adalah demi Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Gunung Sinai atau Bukit Sinai ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu. Dan di sini Allah juga menyatakan bahwasanya dia mengatakan demi Bukit Sinai, yaitu tempatnya Nabi Musa alaihissalam pertama kali diutus atau melambangkan Nabi Musa. Sedangkan pada ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman, di sini adalah melambangkan kota Mekah, tidak lain dan tidak bukan, yaitu tempatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu, dan juga merupakan kota suci di mana Al-Quran diturunkan. Dua kota yaitu Mekah dan Madinah. Pada ayat berikutnya kita masuk ke inti dari pembahasan surat At-Tin, di mana yang ayat 1 sampai 3 itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya seperti orang yang sedang mengatakan janji demi. Nah, pada ayat yang keempat ini masuk ke dalam materi ya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Ini yang dimaksud adalah manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, seperti binatang ataupun hewan. Manusia dikaruniai oleh Allah berupa akal fikiran untuk membedakan baik dan buruk, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga manusia dikaruniai fisik yang baik, sehingga manusia ini memiliki derajat paling tinggi di antara makhluk Allah yang lainnya. Berikutnya pada ayat yang kelima, tsumma radatnahu asfala safilin, lalu kami kembalikan ia ke tempat serendah-rendahnya. Ini merujuk pada ayat sebelumnya, yaitu apabila tadi manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian di ayat yang kelima ini manusia dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, dari yang derajatnya paling tinggi diturunkan ke derajatnya yang paling rendah. Tempat yang serendah-rendahnya yang dimaksud di sini adalah neraka, yaitu bagi orang-orang yang memang tidak mau menggunakan akal pikirannya dengan baik, tidak mau, sudah tahu benar dan salah, sudah tahu baik dan buruk, tetapi tetap melakukan keburukan, tetap melakukan kesalahan dan sebagainya. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini adalah pengecualian ya, pengecualian bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Itu dia tidak akan ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya seperti yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Malah di sini dijelaskan bahwasanya baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi kalau intinya di surat At-Tin ini, kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, yaitu ada di ayat yang ke-6 ini. Karena asbabun nuzulnya pada saat itu Rasulullah ditanya para sahabat bagaimana jika
seseorang itu dia mengerjakan amal soleh, tetapi karena dia pikun atau udah lanjut usia, dia jadi lupa segalanya. Itu bagaimana amalannya? Nah, dijelaskan di dalam surat Atin ini bahwasanya bagi orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh itu, walaupun dia sudah pikun, itu pahalanya tidak ada putus-putusnya. Bahkan umatnya Nabi Muhammad, walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia sekalipun, apabila dia memiliki amal jariah, maka amalannya itu tiada akan putus-putusnya. Nah, berikutnya ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang membuat mereka mendustakan hari pembalasan setelah datang keterangan-keterangan yang jelas. Di sini Allah Subhanahu wa taala seperti menyindir orang-orang yang sudah diberikan akal pikiran, sudah diberikan pengetahuan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi orang-orang tersebut masih tidak mau mempercayainya, atau bahkan malah tetap melakukan kesalahan, tetap melakukan hal buruk dan sebagainya. Seperti halnya orang-orang kafir yang dia tidak mempercayai akan datangnya hari akhir atau hari pembalasan, walaupun sudah ada keterangan yang jelas. Dan yang terakhir, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Maksudnya adalah di yaumil kiamah nanti semua umat manusia akan menghadapi yang namanya pengadilannya Allah. Dan di dalam pengadilannya Allah itu tidak ada yang namanya pilih kasih. Mau dia selama hidup di dunia jadi pejabat, jadi ketua RT, ketua RW, atau cuman jadi penjahit, cuman jadi tukang ojek, semuanya tidak ada pilih kasih. Bagi yang berbuat dosa akan mendapatkan balasannya, begitupun yang melakukan perbuatan yang baik, pahala pasti akan mendapatkan balasan, walaupun amalan-amalan tersebut hanya sebesar biji sawi ataupun hanya sebesar butiran pasir, itu akan dihitung oleh Allah. Demikian adalah pembahasan tentang inti daripada ajaran di dalam surat Atin. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.